Selamat datang di TechPen Menyapa. Hai sahabat edukasi, saya Yunda Septiana Yusmar kali ini akan memberikan informasi kepada sahabat edukasi yakni tentang sistem informasi dalam lingkungan bisnis manajemen berbasis data. Nah, sahabat edukasi, jika kita berbicara tentang data, pasti di dalam otak kita itu selalu membayangkan sebuah informasi yang kompleks, ribet, dan banyak. Kita pun terkesan menghindari istilah-istilah tersebut karena saking kompleksnya. Sebenarnya secara tidak langsung, kita tiap detik membuka smartphone kita hanya untuk mengakses data dari sosial media, chatting, hingga membuka foto. Sehingga kita jadi harus belajar bagaimana mengakses dan menggunakan data yang terdiri dari pertama, data struktur merupakan data yang sangat mudah untuk diakses dan dianalisa sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kedua, data tidak berstruktur merupakan data yang tidak memiliki bentuk struktur. Khususnya contohnya adalah seperti email, catatan digital, kalender, risalah meeting, panggilan telepon, dan chatting. Ketiga, jenis data semi-struktur yaitu merupakan data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Contohnya yaitu website yang terdiri dari header, footer, gambar, dan kolom komentar. Nah, sahabat edukasi, di mana data pertama kali muncul? Ada istilah metadata, yaitu adalah data dari data yang ada. Menarik bukan? Di sini informasi data pertama kali dibuat. Pasti sahabat edukasi belum tahu nih apa itu metadata. Metadata adalah data dari data yang ada juga data ini membantu menstrukturkan data yang tidak terstruktur. Contoh di samping adalah contoh properties dari MacBook yang dapat dilihat dengan jelas metadatanya. Begitu juga dalam risiko data. Pernahkah Anda secara tidak sengaja menghapus data, menimpa data, atau menginput data yang tidak benar? Hal ini bisa saja terjadi karena data dibuat terpisah-pisah. Bayangkan saja ada nama Ana dan Anna dalam smartphone Anda mempunyai nomor telepon yang sama, atau mungkin ternyata satu record mempunyai nomor telepon saja dan record yang lain alamat email. Begitu pula ketika kita ingin memasukkan nomor telepon karena sudah terbiasa memasukkan nomor smartphone ke kolom nomor telepon rumah, sehingga ketika dicari akan lebih ribet. Maka dari itu muncullah istilah database, yaitu koleksi informasi yang terintegrasi secara logika dan disimpan sedemikian rupa sehingga mengurangi duplikasi, membantu ketika diakses untuk kebutuhan lainnya. Adapun istilah DBMS adalah database, manajemen software yang menciptakan dan mengatur basis data sekaligus menjaga keamanan. Nah, sahabat edukasi, ada juga nama data yang berubah, yaitu pertama, data redundancy menjadi data security. Kedua, data isolation menjadi data integrity. Ketiga, data inconsistency menjadi data independensi. Selanjutnya yaitu gudang data. Gudang data adalah data yang ada dari sumber-sumber yang berbeda, harus terlebih dahulu diekstraksi. Lalu data ditransformasikan ke dalam bentuk atau format yang dapat lebih lanjut. Setelahnya, data akan dimasukkan ke dalam database, tujuan yang besar dan hasil dari kumpulan data melalui ETL. Kita bisa sebut sebagai gudang data. Nah, pernahkah Anda melihat kapasitas penyimpanan data di smartphone kita semakin lama semakin sedikit? Entah itu berapa banyak kapasitas penyimpanan data, tetap saja makin lama akan semakin banyak, dari berbagai macam foto hingga sampai ke dokumen. Itulah kenyataan yang terjadi setiap orang dalam mengkonsumsi data. Tak hanya itu, orang-orang tersebut juga menciptakan data baru.
Akan tetapi, sebagai manusia, hal tersebut menjadi sangat kompleks apabila saat melakukan pencarian informasi dengan cara manual satu persatu. Oleh karena itu, teknologi baru muncul agar dapat melakukan analisa terhadap data yang tidak terstruktur tersebut, menjadi lebih mudah dan cepat dengan big data. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa semakin banyak data yang disimpan, maka akan semakin banyak informasi yang akan bermanfaat. Tak hanya itu, peluang pekerjaan yang paling banyak dicari orang yaitu yang berhubungan dengan pengolahan data adalah seorang database administrator. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sistem informasi dalam lingkungan bisnis manajemen berbasis data. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang data-data. Nah, untuk selanjutnya silahkan pantengin channel YouTube di Tekpen Menyapa. Terima kasih. Dadah, sahabat edukasi.